Setiap jam 2 malam aku mendengar suara cucuku berlari di koridor, padahal ia sudah meninggal 3 tahun lalu. Saat aku menceritakan ke anakku, dia malah menambahkan obat penenang ke minumanku. Sampai suatu malam aku pura-pura minum obat itu dan memutuskan mengintip CCTV, dan yang terekam di layar CCTV membuat aku tak mampu berkata-kata. Ternyata selama ini, sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga panjang umur. Amin. Namaku Sukmawati. Orang kampung memanggilku Bu Sukma. Sudah lebih dari 30 tahun aku tinggal di rumah 2 lantai di pinggiran Bandung ini. Rumahnya memanjang ke belakang. Lantai 2 punya satu koridor dengan dinding penuh figura foto. Hampir setiap pagi aku naik ke sana dengan sapu di tangan. Habis sholat subuh dan minum air hangat, aku ambil sapu lalu naik tangga pelan-pelan. Lututku sering nyut-nyutan tapi aku hafal tiap anak tangga. Sampai di lantai 2, lampu neon menyala redup. Aku mulai menyapu dari dekat tangga sampai ujung koridor. Di tengah koridor ada keramik sedikit retak. Kalau diinjak bunyinya ceklek halus. Dulu, setiap Salma lari-lari di sini bunyinya jadi tap-tap-tap disambung ceklek. Salma cucuku. Rambut dikuncir 2 sandal kecil warna merah muda. Sekarang setiap sapuku lewat di atas keramik retak itu. Bayangan itu muncul lagi. Di dinding figura-figura berjejer. Aku selalu berhenti di depan foto Salma waktu TK. Pipinya bulat, matanya bundar. Di bawahnya ada rak kecil, boneka beruang, mobil-mobilan, boneka plastik murahan. 3 tahun lalu Salma meninggal dibilang kecelakaan. Ada yang bilang jatuh dari tangga, ada yang bilang terserempet motor. Sampai sekarang aku tidak yakin mana yang betul. Yang aku ingat cuma malam ribut itu. Melisa menjerit, Arif lari keluar, suara ambulans, lalu sepi panjang. Selesai menyapu, aku meluruskan figura yang miring. Ada foto almarhum suamiku Pak Dharma, foto Arif waktu lulus SMA, foto pernikahan Arif dan Melisa. Dinding ini seperti menyimpan semua versi mereka sebelum jadi orang yang sekarang. Turun ke bawah, aku menyalakan televisi di ruang keluarga. Bukan karena ingin menonton, tapi supaya rumah tidak terlalu sepi. Berita, sinetron, iklan, apa saja. Asal ada suara. Arif dan Melisa sekarang tinggal di sini. Mereka pindah setahun lalu setelah usaha Arif bangkrut. Katanya ditipu orang, stok barang hilang, hutang menumpuk. Mereka datang dengan 2 koper dan wajah lelah. Aku bilang, sudah tinggal di sini saja. Dalam hati aku senang, kupikir rumah akan terasa hidup lagi. Tapi yang sering terdengar justru keluhan dan bisik-bisik mereka di kamar. Pagi itu, Arif turun dengan kaos lusuh dan celana training. Bu, obat darah tingginya sudah diminum? Tanyanya sambil membuka kulkas. Belum, nanti habis sarapan, jawabku. Jangan ditunda. Kemarin dokter bilang tekanan darah ibu suka naik, katanya. Melisa muncul dengan duster bunga-bunga. Ia menyapa pelan, lalu ke dapur. Tangannya cekatan menyiapkan teh dan telur. Sekarang ia jarang cerita. Kalau menatapku, matanya seperti menahan sesuatu. Saat kami makan, Melisa bertanya, Bu, tadi malam tidur nyenyak? Biasa saja, jawabku. Kenapa? Arif bilang ibu kebangun beberapa kali. Katanya, ibu mimpi? Aku mengangkat bahu. Namanya orang tua, tidur gampang kebangun. Arif menatapku. Kemarin psikiater bilang wajar kalau orang seusia ibu susah tidur, suka kepikiran. Yang penting ibu jangan terlalu ikut pikiran sendiri. Jangan terus-terusan mikir Salma. Kata psikiater masih mengganggu di kepalaku. Waktu Arif pertama kali mengajakku ke sana, aku malu. Di ruangan putih dingin itu, dokter perempuan muda menjelaskan soal trauma dan mimpi-mimpi aneh. Katanya otak bisa membuat seolah-olah orang yang sudah meninggal masih ada. Aku cuma mengangguk, sulit menerima bahwa rinduku pada Salma disebut gejala. Setelah sarapan, Arif berangkat mencari kerja. Melisa beres-beres lalu naik ke lantai 2. Aku sendirian di ruang tengah, ditemani televisi dan detak jam dinding. Sesekali aku menatap tangga. Di atas sana ada kamar yang pintunya selalu tertutup. Kamar Salma. Siang hari aku naik untuk menjemur pakaian. Koridor terasa lebih panjang kalau sendirian. Saat lewat depan kamar Salma, aku melambat. Gagang pintunya kusam. Aku pernah mencoba membukanya, tapi terkunci. Arif bilang, sudah Bu, jangan dibuka biar nggak makin sedih. Aku diam saja. Tapi justru karena tidak bisa masuk, kepalaku terus mereka-reka isi kamar itu. Menjelang malam rumah pelan-pelan tenang. Arif menonton televisi di atas. Melisa kadang ikut. Aku di kamar bawah, membaca doa, lalu mematikan lampu utama. Tinggal lampu tidur kecil menyala. Aku berbaring menghadap dinding. Suara televisi di atas terdengar samar lalu hilang. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Kipas angin di sudut kamar berputar pelan.
Aku memejamkan mata. Begitu mata tertutup, wajah Salma muncul lagi. Piyama ungu, sandal merah muda, tawa kecilnya. Aku menarik napas, mencoba fokus ke napas seperti saran dokter. Entah berapa lama, suasana terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada motor lewat, tidak ada orang bicara. Hanya detik jam. Lalu sangat pelan dari arah atas. Seolah dari ujung koridor aku menangkap sesuatu seperti suara langkah kecil yang cepat lalu berhenti. Setelah itu seperti tawa anak pendek sekali lalu lenyap. Bulu kuduku meremang. Aku menatap langit-langit, menahan napas. Pasti suara anak tetangga. Atau televisi dari rumah sebelah. Aku menarik selimut sampai leher, berbalik menghadap dinding lagi. Tapi di dalam dada ada rasa berat yang tidak bisa kujelaskan. Seperti rumah ini belum benar-benar tidur. Seperti di lantai di koridor yang setiap pagi kusapu, ada sesuatu yang menunggu jam tertentu untuk mulai berjalan. Malam itu aku terbangun tanpa tahu kenapa. Rasanya seperti ada yang menyentak dari dalam dada. Mataku terbuka begitu saja. Kamar gelap, hanya lampu tidur kecil yang menyala lembut di sudut. Aku menoleh ke jam dinding di atas pintu. Suasana rumah hening sekali. Dari luar hanya terdengar suara motor jauh lalu hilang. Kipas angin berputar pelan. Suara dengungnya teratur. Aku berusaha memejamkan mata lagi, tapi tidak bisa. Ada rasa tidak enak seperti menunggu sesuatu yang tidak jelas. Jarum detik di jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Tik, tik, tik. Waktu di jam berubah pelan. Aku menarik napas panjang. Sudah tidur saja, Sukma. Batinku jangan cari-cari hal aneh. Tapi justru karena ku gurui begitu, rasa was-was tambah menjadi. Aku menatap langit-langit menahan diri untuk tidak duduk. Lalu tepat saat angka di jam pelan-pelan bergeser ke pukul 2, aku mendengarnya. Tap, 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 tap. Suara langkah kecil di lantai atas. Bukan suara orang dewasa, bukan suara sandal Arif. Irama langkahnya cepat ringan seperti kaki kecil yang berlari di atas keramik koridor. Ada jeda pendek lalu terdengar lagi. Kali ini diikuti bunyi ceklek samar dari keramik retak yang setiap pagi kusapu. Tap, 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 ceklek, tap, tap. Darahku serasa berhenti mengalir. Itu persis sekali dengan suara yang sering kudengar dulu. Sebelum Salma pergi, Salma selalu lari dari pintu kamarnya ke ujung koridor lalu balik lagi. Kalau aku tegur, dia tertawa. Lari lebih kencang. Sekarang aku hanya bisa mematung di tempat tidur. Mataku menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Suara langkah itu terus terdengar beberapa detik lalu berhenti mendadak. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada suara orang jatuh. Hening lagi. Astagfirullah. Bisikku. Tanganku tanpa sadar meremas selimut. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap di sepanjang tulang belakangku. Aku menunggu 5 detik, 10 detik, tidak ada apa-apa. Hanya suara jam kembali menguasai ruangan. Setelah beberapa menit, aku memaksa diri berbalik, memunggungi pintu. Mataku panas. Aku tidak tahu apakah lebih takut kalau itu benar suara Salma, atau kalau itu hanya suara di kepalaku. Paginya setelah sarapan aku tidak tahan. Di meja makan, Arif sibuk memeriksa ponsel. Melisa menuang teh untukku. Rif, kataku pelan. Tadi malam ibu dengar sesuatu. Arif mengangkat wajah. Suara apa, Bu? Aku merapatkan kardigan ke tubuh. Suara langkah di atas. Jam pas. Kayak dulu waktu Salma lari-lari di koridor. Melisa yang sedang duduk ikut menatap. Wajahnya langsung pucat. Sendok di tangannya jatuh kena meja. Bunyinya nyaring. Arif menghela napas pendek. Bu, ibu mimpi kali. Aku nggak tidur, Rif. Ibu lihat jam. Jam pas jawabku. Suaraku bergetar sendiri. Langkahnya persis. Ada bunyi keramik kereta itu juga. Melisa buru-buru bangkit, mengambil sendoknya yang jatuh, tapi tangannya bergetar. Aku melihat jelas itu. Dia menghindari tatapanku. Arif menaruh ponsel bersandar di kursi. Bu, ibu kangen Salma. Ibu ingat suara dia. Wajar, tapi itu cuma ingatan. Otak ibu yang main. Tapi suaranya aku berhenti. Tiba-tiba, aku merasa seperti anak kecil yang tidak dipercaya orang dewasa. Arif, gimana kalau ibu? Arif memotong lembut tapi tegas. 3 tahun sudah lewat. Ini kita semua sedih, tapi kita harus belajar menerima. Melisa duduk lagi ikut bicara. Tapi suaranya lemah. Mungkin ibu kecapekan. Kemarin ibu banyak naik turun tangga. Aku menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu di mata Melisa yang aneh seperti takut. Bukan takut hantu, tapi takut pada sesuatu yang lain. Arif justru kelihatan tenang. Terlalu tenang. Siang itu aku mencoba menganggap kejadian itu kebetulan. Mungkin suara kayu, mungkin suara pipa, mungkin motor lewat yang terdengar aneh. Aku menyibukkan diri dengan cuci baju, menyapu, mengelap meja. Tapi setiap melewati tangga, telingaku seperti otomatis mengingat bunyi tap-tap ceklek itu. Malam berikutnya, aku sengaja memperhatikan jam sebelum tidur. Pukul 10:30 malam. Aku tertidur sebentar lalu terbangun lagi. Saat bangun jam sudah menunjukkan pukul 5. Jantungku langsung berdebar aneh. Seperti tubuhku lebih percaya pada jam dibanding pikiranku sendiri.
Kali ini aku tidak memejamkan mata. Aku berbaring menghadap pintu menatap gelap. Lampu tidur tetap menyala. Cahayanya tipis. Pukul 8. Aku memegang tepi kasur erat-erat. Pukul 9. Di luar entah dari mana, seekor anjing menggonggong sekali lalu diam. Jam dinding mengeluarkan bunyi kecil saat angka bergeser. Pukul 2. Beberapa detik pertama tidak ada apa-apa. Aku mulai berpikir mungkin kemarin hanya kebetulan. Lalu pelan-pelan suara itu datang lagi. Tap, 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 tap. Suara langkah kecil di atas. Kali ini lebih jelas. Aku bahkan bisa membayangkan arah pergerakannya. Dari dekat kamar Salma ke tengah koridor lalu ke dekat tangga. Di tengah-tengah terdengar bunyi ceklek lagi. Keramik kereta itu. Kulit lenganku merinding. Di sela suara langkah, aku juga mendengar sesuatu yang menyerupai napas pendek seperti seorang anak yang berlari terlalu cepat. Satu kali aku yakin sekali ada suara kecil seperti tawa tercekik. Bukan tawa bahagia, lebih mirip suara orang menahan tangis. Aku hampir bangun ingin berlari ke lantai 2. Tapi kakiku seperti menolak bergerak. Dokter pernah bilang, kalau ibu merasa cemas malam-malam, jangan langsung merespon suara. Fokus ke napas. Sekarang aku malah marah. Kalau aku tidak merespons, bagaimana kalau memang ada yang butuh bantuan? Aku hanya mampu berbisik, Salma. Begitu namanya keluar dari mulutku, suara langkah berhenti mendadak. Sunyi total. Udara di kamar terasa berat. Aku merapatkan selimut sampai menutupi mulut. Pagi harinya, kepalaku berat sekali. Saat sarapan, Arif memperhatikan wajahku. Ibu pucat banget. Tidur enggak? Tanyanya. Aku ragu sebentar. Lalu berkata juga. Suara itu muncul lagi. Jam Arif menghela napas panjang. Jelas kesal bercampur cemas. Ia bangkit, masuk ke kamar, lalu kembali dengan sebuah botol obat kecil. Bu, kemarin psikiater sudah kasih resep obat penenang ringan biar ibu bisa tidur nyenyak, katanya. Kemarin belum aku kasih. Ibu masih mau coba tanpa obat. Tapi kalau begini terus, ibu capek sendiri. Melisa memandang botol itu, wajahnya bertambah pucat. Bang, apa enggak kebanyakan? Enggak, ini sesuai dosis dokter, kata Arif cepat lalu ke aku. Suaranya melunak. Nanti malam ibu minum 1 tablet sebelum tidur campur sama teh hangat, biar ibu bisa istirahat. Jangan begadang mikirin suara-suara yang enggak ada. Kata-kata suara-suara yang enggak ada menusuk, tapi aku tidak membantah. Aku lelah. Kalau benar ini hanya permainan otakku sendiri, mungkin obat itu akan menghentikannya. Malamnya Melisa membawakan teh ke kamar. Di tangannya ada 1 tablet kecil putih. Ini ibu, katanya pelan. Obat dari dokter. Arif berdiri di pintu, mengawasi. Aku menelan tablet itu dengan sedikit teh, memperhatikan wajah mereka. Arif tersenyum tipis. Sebentar lagi ibu ngantuk. Tidur saja. Jangan dipaksa mikir apa-apa, katanya sebelum menutup pintu. Efek obat datang pelan. Kepalaku terasa berat. Kelopak mata mengantuk. Tapi anehnya di tengah rasa mengantuk itu, telingaku terasa justru semakin peka. Suara kipas, suara jam, semuanya terdengar seolah didekatkan. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya. Aku mulai setengah tertidur. Tubuhku lemas tapi pikiranku seperti masih melayang. Di tengah keadaan setengah sadar itu, aku mendengar lagi. Tap, 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 tap! Suara langkah kecil di koridor atas. Kali ini terdengar lebih dekat, seakan-akan di langit-langit kamar. Aku mencoba mengangkat kepala, tapi berat. Lidahku seperti kaku. Aku ingin memanggil nama Salma, tapi suaraku hanya keluar sebagai bisikan serak yang bahkan kupikir tidak terdengar. Suara langkah itu berhenti tepat di 1 titik di atas pintu kamarku. Lalu pelan, sangat pelan ada bunyi lain. Seperti sesuatu atau seseorang menyentuh gagang pintu dari luar. Paginya aku bangun dengan kepala berat, mulut kering, badan lemas seperti habis sakit. Aku duduk di tepi kasur, menatap lantai agak lama sebelum akhirnya bisa berdiri. Di meja kecil sebelah tempat tidur, gelas teh semalam masih ada, tinggal separuh. Suara langkah terdengar di luar, lalu pintu diketuk. Bu, boleh masuk? Suara Arif. Sebelum sempat ku jawab, pintu sudah terbuka. Arif masuk, menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Ibu kelihatan lemas. Obatnya kepakai berarti bagus. Ibu bisa tidur? Tanyanya. Aku nggak ingat jelas jawabku. Kayaknya tidur tapi rasanya aneh. Kepalaku berat. Itu wajar, Bu. Tubuh ibu lagi penyesuaian, kata Arif. Ia tersenyum seperti dokter di televisi. Nanti juga biasa. Aku diam. Di kepalaku masih terngiang suara langkah malam tadi. Bukan mimpi terlalu jelas. Tapi kalau ku ceritakan lagi, Arif pasti bilang itu halusinasi. Kata itu sudah sering ia gunakan belakangan. Siangnya Arif bilang kami harus ke psikiater lagi. Kontrol. Biar dokter tahu perkembangan ibu setelah minum obat. Katanya Melisa hanya mengangguk meminjamkan kerudung yang lebih rapi untukku. Ruang praktik dokter Natasha masih sama seperti sebelumnya. Bersih, dingin, bau antiseptik. Ia menyambutku dengan ramah, mempersilakan duduk di kursi empuk.
Di sampingku, Arif duduk sedikit ke depan, seakan lebih siap menjawab daripada aku sendiri. Bu Sukma, bagaimana tidurnya setelah mulai obat penenang? Tanya dokter Natasha sambil menatap catatan di pangkuannya. Tidur sih? Iya, jawabku pelan, cuman rasanya berat di kepala. Dan aku ragu. Dan apa, Bu? Ia menatapku lebih fokus. Aku menghela napas. Saya masih dengar suara langkah itu, Dok. Jam di atas, kayak anak kecil lari. Arif segera menyambung, suaranya tenang. Dok, ibu ini sudah lama sekali nggak bisa lepas dari bayangan Salma. Jadi kalau dengar suara apapun langsung diasosiasikan dengan cucu. Dokter Natasha mengangguk kecil lalu ke aku lagi. Bu Sukma, otak kita itu unik. Kadang kalau rindu sama seseorang, terutama yang sudah meninggal, otak bisa memainkan ulang memori itu. Ibu merasa dengar suara yang sama, tapi belum tentu benar-benar ada. Itu bukan berarti ibu gila, itu biasa pada orang yang berduka lama. Aku menunduk, rasanya seperti ditampar halus. Tapi suaranya jelas sekali. Dok, kataku pelan. Ada bunyi keramik kereta itu juga. Kalau cuma di kepala kok detail sekali. Justru karena otak ibu sudah hafal detailnya, jawabnya sabar. Makanya seolah-olah terdengar nyata. Tugas kita sekarang membantu ibu pelan-pelan menerima bahwa Salma sudah pergi. Obat penenang ini membantu ibu tidur supaya otaknya bisa istirahat. Tidak terus-menerus memutar ulang kenangan itu. Arif mengangguk-angguk seolah semua masuk akal. Iya, Bu. Dokter lebih mengerti. Aku mengangguk juga, tapi di dalam hati kacau. Kalau semua hanya di kepala, kenapa rasa takutnya begitu kuat? Kenapa kulitku merinding seperti ada orang benar-benar sedang berlari di atas kepalaku? Sepulang dari dokter, Arif mengambil kantong obat dari tasnya, meletakkannya di meja makan, lalu membaginya rapi ke dalam kotak obat kecil. Ia menandai dengan spidol. Pagi malam ibu tinggal ikut saja katanya. Jangan ditahan-tahan. Ibu butuh tidur. Aku mengangguk lagi. Beberapa hari ini rasanya aku cuma mengangguk. Sore itu aku ke warung di ujung gang. Udara agak panas, tapi lebih enak daripada duduk di rumah terus. Di depan warung Pak Usman lagi ngopi. Rokok terselip di antara jari. Bu Sukma jarang kelihatan. Siapanya? Sempat repot ke dokter? Jawabku tersenyum tipis. Kami mengobrol sebentar soal harga minyak dan beras. Setelah itu tanpa sadar aku bertanya, Pak, rumah saya kalau malam kedengaran berisik enggak dari luar? Kayak ada anak lari atau apa gitu. Pak Usman mengernyit dari rumah ibu. Kadang-kadang sih, beberapa malam saya kebangun. Dengar suara kayak anak kecil lari atau tertawa sayup-sayup. Saya pikir itu TV ibu terlalu keras. Dadaku langsung mengencang. Jam berapa biasanya, Pak? Tanyaku buru-buru. Dia mengangkat bahu. Nggak tahu pasti, tapi biasanya lewat tengah malam. Saya lihat jam sekitar jam atau gitu. Memang bukan TV. Aku tercekat ingin sekali bilang. Anak kecil di rumah saya sudah lama meninggal, tapi lidahku kaku. Kalau tetangga saja mendengar, berarti apa yang kudengar bukan cuma mainan otak, kan? Aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Sampai rumah, kulihat Arif di ruang tengah, sibuk menatap layar televisi, tapi jelas pikirannya kemana-mana. Melisa di dapur beres-beres. Malamnya setelah kami makan, Arif memegang botol obat dan satu saset teh. Bu, nanti malam ibu minum yang ini ya. Katanya kemarin 1 tablet. Sekarang dokter sudah bilang, boleh dinaikkan kalau masih sulit tidur. Memang dokter bilang begitu, tanyaku spontan. Arif mengangguk cepat. Iya, ibu nggak usah khawatir. Yang penting ibu bisa istirahat. Aku menatap botol itu. Tulisan di labelnya kecil. Aku tidak bisa jelas membacanya dari jauh. Di dapur, Melisa melirik sebentar lalu menunduk lagi. Tangannya mengusap gelas tanpa alasan. Belakangan Melisa makin aneh. Kalau aku sebut nama Salma, wajahnya langsung tegang. Pernah satu kali saat kami berdua di dapur aku bilang pelan, tadi malam ibu mimpi Salma. Melisa menjatuhkan piring yang ia pegang, pecah di lantai. Maaf Bu, katanya cepat, matanya berkaca-kaca. Saya kaget. Kenapa kamu juga sering mimpi? Tanyaku. Ia membuka mulut seperti hendak cerita sesuatu. Saya kadang dengar juga Bu, katanya pelan. Hampir berbisik, kaki kecil lari di atas. Tapi Arif bilang itu cuma rasa bersalah saya. Dia bilang kalau saya terus ngomong begitu, saya nanti yang dikira nggak waras. Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Suara Arif terdengar dari ruang tengah memanggilnya. Mel, tolong ambilin air. Melisa langsung diam, buru-buru keluar dari dapur seakan baru ketahuan melakukan kesalahan. Kata-katanya menempel di kepalaku. Saya kadang dengar juga. Berarti bukan cuma aku, bukan cuma tetangga. Kalau begitu, bagaimana bisa dokter begitu yakin semua ini hanya di kepalaku? Malam itu Melisa membawakan teh ke kamarku. Di tangannya ada tablet kecil yang sama. Bang Arif bilang ini diminum sebelum tidur. Bu, katanya suaranya serak. Aku perhatikan tangannya agak gemetar saat meletakkan gelas di meja. Mel, panggilku pelan.
Kamu yakin ini nggak kebanyakan obat? Ia menatap pintu, memastikan tidak ada Arif, lalu berbisik. Saya juga nggak enak, Bu. Tapi saya nggak berani nolak. Setelah itu, ia cepat-cepat keluar, meninggalkan aku dengan teh dan tablet kecil itu. Saat aku mengangkat obat, pintu tiba-tiba terbuka sedikit. Arif menyelonong masuk tanpa mengetuk. Bu, jangan lupa diminum, katanya. Menatapku tajam. Saya nggak mau ibu begadang lagi ngomong hal-hal yang bikin rumah tambah tegang. Aku menelan ludah. Di hadapannya, aku pura-pura menelan tablet itu dengan tegukan teh. Arif tersenyum puas. Begitu dong, katanya. Istirahat yang tenang, Bu. Biarkan yang sudah lewat. Setelah pintu tertutup, aku menahan napas. Obat itu masih terasa menempel di lidah, belum benar-benar masuk. Pelan-pelan aku keluarkan dari mulut, menyelipkannya di bawah bantal. Gelas teh kutetes sedikit agar seolah-olah sudah kupakai untuk menelan. Di luar kamar, kudengar langkah Arif menjauh di koridor. Aku memejamkan mata, tapi kali ini bukan untuk tidur. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya sungguh-sungguh. Arif sebenarnya sedang berusaha menolongku atau sedang berusaha membungkamku. Sejak malam ketika aku pura-pura menelan obat itu, caraku memandang rumah sendiri berubah. Dulu aku merasa rumah ini besar dan sepi. Sekarang aku merasa rumah ini penuh rahasia yang sengaja disembunyikan dariku. Pagi-pagi aku bangun lebih segar. Kepalaku tidak seberat sebelumnya karena aku tidak benar-benar minum obat. Saat sarapan, Arif menatapku. Ibu tidur nyenyak, tanyanya. Aku sengaja tersenyum kecil. Lumayan mungkin obatnya mulai cocok. Arif kelihatan lega. Bagus, nanti malam minum lagi ya. Melisa menunduk sibuk mengaduk teh. Aku menangkap sekilas tatapannya. Ada rasa lega juga, tapi bercampur takut. Aku pura-pura tidak lihat. Hari itu Arif pergi agak pagi. Katanya ada wawancara kerja. Melisa ke pasar. Begitu pintu rumah tertutup, suasana langsung berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah berat Arif, hanya suara jam dinding dan ayam tetangga. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandang ke arah tangga. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut hantu. Kali ini karena niatku sendiri. Pelan-pelan aku naik, lutut terasa protes. Tapi aku paksa. Sampai di lantai 2, koridor terasa lebih dingin. Pintu kamar Salma ada di sisi kanan seperti biasa tertutup. Aku pegang gagangnya masih terkunci. Nah, selama ini aku selalu berhenti sampai sini. Tapi hari itu aku memperhatikan hal yang tidak pernah aku pedulikan. Di samping pintu di atas ventilasi ada paku kecil dengan gantungan kunci bergoyang pelan. Aku heran sendiri kenapa aku tidak melihat ini dari dulu. Tanganku meraih gantungan itu. Dan itu kunci. Satu panjang mungkin untuk pintu gudang di ujung koridor. Satu kecil kemungkinan untuk kamar Salma. Telapak tanganku berkeringat saat memasukkan kunci kecil itu ke lubang. Klik. Pintu terbuka pelan menimbulkan bunyi ngik kecil. Bau apek bercampur dengan bau bedak anak yang sudah lama mengendap menyambutku. Aku berdiri di ambang menahan napas. Kamar itu seperti dibekukan di masa lalu. Di dinding ada stiker kartun setengah mengelupas. Di pojok ada kasur kecil dengan sprei bermotif awan. Masih rapi tapi berdebu. Boneka beruang coklat duduk di atas bantal. Lemari kecil di sudut tertutup rapat. Aku melangkah masuk. Ujung jariku menyentuh sprei. Dingin. Di meja belajar mungil ada beberapa buku gambar dan pensil warna berserakan. Aku mengambil satu kertas di paling atas. Gambar krayon kasar anak kecil. Koridor rumah kami lengkap dengan figura di dinding. Di ujung koridor ada satu sosok tinggi berwarna hitam tanpa wajah. Tenggorokanku kering. Di bagian bawah gambar dengan tulisan jelek anak-anak tertulis Salma takut jam. Huruf-hurufnya tidak rata. Aku meraih kertas lain. Kali ini gambar pintu. Kemungkinan pintu gudang di ujung koridor. Di sampingnya ada orang kecil dengan rambut panjang yang mungkin adalah Salma. Di bawahnya tulisan ayah marah kalau Salma keluar jam. Aku terdiam lama, jadi jam bukan hal baru. Bahkan sebelum Salma meninggal, jam udah jadi sesuatu buatnya. Kenapa aku baru tahu dari gambar-gambar ini? Aku menaruh kertas itu pelan, lalu memperhatikan lantai. Di dekat pintu kamar, sampai ke arah koridor, ada goresan-goresan kecil di keramik, seolah sering tergerus sesuatu. Bentuknya memanjang, tipis. Aku teringat sandal merah muda Salma dulu. Sandalnya sering diseret karena kebesaran sedikit. Goresan-goresan itu kelihatan lama. Tapi ketika aku mengikuti jejak keluar kamar, aku menemukan satu goresan yang garisnya masih tajam. Belum banyak tertutup debu. Spirch baru, jantungku makin kencang. Di sudut meja kecil di koridor, aku melihat sesuatu tersangkut. Rambut bukan rambut putih sepertiku, tapi rambut halus coklat kehitaman, pendek seukuran anak kecil. Aku sentuh terasa kering, tapi tidak rapuh. Kalau Salma sudah mati 3 tahun lalu, kenapa ada rambut baru di sini? Batinku! Suara dari bawah membuatku kaget, Bu. Ternyata hanya suara TV dari rumah sebelah. Aku menghela napas berat, menutup kamar Salma,
mengembalikan kunci, lalu berjalan ke ujung koridor ke arah pintu gudang. Pintu itu selalu ditutup. Kadang Arif bilang isinya hanya barang-barang tidak terpakai. Aku pegang gagangnya. Terkunci. Tidak ada gantungan kunci di dekatnya. Keningku menempel di pintu beberapa detik. Dari dalam samar, aku hampir merasa seperti ada hembusan napas. Mungkin hanya imajinasiku sendiri atau mungkin tidak. Saat turun di tengah tangga, aku memperhatikan sesuatu lagi. Kabel hitam tipis yang melekat di sepanjang dinding turun ke ruang bawah. Kabel itu masuk ke belakang lemari TV di ruang keluarga. Kenapa aku baru memperhatikan hari ini? Padahal tiap hari lewat sini aku menggeser lemari TV sedikit. Berat tapi bisa. Di belakangnya ada kotak hitam kecil dengan lampu merah berkedip. Ada tulisan merek yang tidak terlalu kupahami, tapi jelas ada beberapa kabel kamera masuk ke perangkat itu. DVR. Rekaman kamera CCTV. Ingatanku langsung kembali ke beberapa tahun lalu, waktu Arif cerita soal pencuri masuk gang kami. Aku pasang CCTV ya, Bu. Buat jaga-jaga, katanya waktu itu. Beberapa bulan kemudian ia bilang kamera rusak sudah tidak terpakai. Aku percaya saja. Sekarang aku tahu alat ini masih menyala. Lampu merahnya berkedip pelan berarti merekam. Tanganku bergetar saat menyentuh tombol di depannya. Ada tulisan kecil menu Playcam 1 jam 2. Aku tidak benar-benar paham cara menggunakannya. Tapi satu hal jelas, ada sesuatu yang terekam di sini. Mungkin suara langkah jam itu. Mungkin sesuatu yang lebih. Bu Sukma, aku hampir menjatuhkan lemari ketika mendengar suara dari pintu depan. Ternyata Raihan, anak Pak Usman berdiri di teras membawa kantong plastik. Ini titipan Bapak, Bu. Dikirim sayur, kata Rehan. Aku buru-buru merapikan lemari, menyembunyikan DVR seakan-akan tidak ada yang aneh, lalu membuka pintu. Terima kasih, Ian. Kataku masuk dulu enggak? Ia menggeleng. Enggak usah, Bu. Saya mau main sama teman. Aku memperhatikan wajahnya masih polos, tapi matanya lincah. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ian, panggilku sebelum ia pergi. Kamu ingat malam waktu? Salma dibawa ke rumah sakit dulu. Wajah Rehan berubah ragu. Yang ramai itu, Bu. Iya. Kamu lihat apa waktu itu? Tanyaku hati-hati. Ia menggigit bibir. Saya lihat aneh, Bu. Tapi orang-orang bilang saya salah lihat. Aneh gimana? Waktu itu saya lewat depan rumah Ibu. Sudah malam banget. Katanya Salma sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi saya lihat di jendela lantai 2 kayak ada Salma berdiri di situ. Pegang Gordon. Saya panggil tapi dia nggak jawab. Besoknya orang-orang bilang Salma sudah meninggal di rumah sakit. Ia menunduk. Saya cerita, tapi pada bilang mungkin saya salah lihat. Perutku seperti ditonjok. Aku menahan dinding. Terus kamu lihat lagi nggak? Tanyaku lirih. Kadang-kadang malam saya dengar suara anak lari dari arah sini. Katanya cepat, makanya saya jarang main di gang malam-malam. Saya pamit dulu, Bu. Setelah Rehan pergi, aku kembali ke dalam rumah dengan langkah gemetar. Rehan, Pak Usman, Melisa, aku sendiri. Semua mendengar sesuatu, semua sempat melihat sesuatu. Hanya Arif yang tenang dan sibuk bicara soal halusinasi dan obat penenang. Aku berdiri di depan televisi, menatap lemari yang menutupi DVR itu. Di balik kayu tipis itu, mungkin ada jawaban, mungkin ada rekaman jam. Mungkin ada bukti bahwa rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga kebohongan. Sejak menemukan kunci kamar Salma, gambar-gambar krayon, rambut kecil di koridor, dan kotak rekaman di balik lemari TV, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Semuanya hanya ada di kepalaku. Tapi anehnya, justru setelah itu, Arif seperti makin ingin mengendalikan semua yang terjadi di rumah ini. Pagi itu saat aku sedang menyiapkan teh, Arif duduk di meja makan sambil memeriksa ponsel. Bu, nanti siang Dokter Natasha mau datang ke sini, katanya santai. Kesini aku heran. Bukannya biasanya kita yang kesana. Arif minta dia home visit, jawabnya. Biar ibu nggak capek bolak-balik sekalian dokter lihat kondisi ibu di rumah. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuatku tidak nyaman. Seperti seseorang yang sedang mempersiapkan panggung. Siang hari, Dokter Natasha datang dengan mobil kecilnya. Melisa membukakan pintu. Aku duduk di sofa ruang tamu. Televisi dimatikan. Ruangan terasa terlalu rapi, terlalu sunyi. Assalamualaikum, Bu Sukma. Sapa Dokter Natasha sambil tersenyum. Ia duduk di depanku membuka buku catatannya. Waalaikumsalam, Dok, jawabku. Arif duduk di sampingnya sedikit menghadap ke arah dokter. Bukankah aku? Melisa duduk di ujung sofa seperti ingin mengecilkan keberadaannya. Gimana beberapa hari ini, Bu? Tanya Dokter Natasha. Tidur Ibu bagaimana? Aku menghela napas. Tidur lumayan. Kadang masih kebangun. Suaranya masih terdengar, tanya dokter lembut. Aku ragu sebentar, lalu mengangguk. Masih jam langkah di atas. Arif langsung menyambung. Suaranya tenang tapi ada tekanan. Dok, belakangan Ibu juga mulai curiga sama saya. Ibu bilang saya nambah-nambahin obat. Bilang saya sengaja bikin Ibu pusing.
Padahal saya cuma ikut saran dokter. Dokter Natasha menoleh ke arahku. Ibu sampai berpikir begitu, tanyanya pelan. Aku merasa seperti orang yang dipanggil guru karena dianggap bikin masalah. Saya cuma merasa obatnya berat sekali. Dok, jawabku. Bangun tidur kepala berat, badan lemas. Saya takut kebanyakan. Dosis yang saya berikan sebenarnya masih ringan, Bu. Kata dokter Natasha. Kalau ibu merasa berat, bisa kita atur lagi. Tapi yang penting ibu tidak begadang dan tidak terlalu larut mengikuti suara-suara itu. Itu yang saya maksud kemarin. Kalau ibu terus memusatkan perhatian ke sana, halusinasi bisa makin kuat. Kata halusinasi itu lagi aku melirik Arif. Ia menunduk sedikit wajahnya seolah prihatin. Justru itu, Dok, katanya. Makanya saya minta dokter datang. Saya takut ibu makin parah. Ibu mulai bilang saya jahat. Saya mau ngasih obat kebanyakan. Saya khawatir suatu saat ibu bilang ke tetangga macam-macam. Padahal kan ya itu nggak benar. Aku tersentak. Jadi begitu. Kalau orang luar yang percaya justru dia, bukan aku. Dokter Natasha menatapku. Matanya lembut tapi tajam. Bu Sukma, tidak apa-apa kalau ibu merasa takut. Kehilangan cucu itu trauma besar. Tapi Arif di sini kelihatannya betul-betul berusaha bantu. Coba ibu belajar percaya ya. Kalau ada rasa curiga, bicarakan pelan-pelan. Jangan disimpan. Aku ingin bilang yang saya curigai bukan obat, tapi hal lain. Aku ingin cerita tentang gambar jam 2, rambut baru di VR di belakang lemari. Tapi lidahku keluh. Bagaimana caranya menjelaskan tanpa terdengar makin aneh? Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Iya, Dok. Setelah dokter pulang, Arif menutup pintu dan menghela napas panjang seolah ikut lelah. Lihat, Bu, dokter saja bilang ibu jangan terlalu ikuti suara-suara itu. Katanya saya ini capek loh. Ngurus kerjaan, ngurus rumah, masih disangka macam-macam. Tapi Arif, ibu tahu nggak? Ia memotong, suaranya naik sedikit. Kalau ibu terus begini, saya bisa apa? Kalau nanti ibu sampai teriak-teriak, nuduh yang macam-macam, bikin masalah sama tetangga, kita bisa repot. Bisa-bisa saya harus cari panti jompo yang ada pengawasan khusus buat ibu. Di sana ibu diawasi perawat, dikasih obat teratur. Perutku mual mendengar kata panti jompo. Rumah ini satu-satunya warisan dari almarhum suamiku. Tempat semua kenangan kami. Kamu mau ngusir ibu? Tanyaku pelan. Arif menghela napas lagi. Kali ini pura-pura sabar. Saya enggak ngomong ngusir. Saya cuma bilang kalau keadaan makin parah dan saya enggak sanggup. Saya enggak punya pilihan. Jadi tolong, Bu, jangan bikin susah. Minum obat. Jangan ngomong sembarangan. Oke, aku menunduk. Di titik itu aku mengerti kalau aku melawan terang-terangan, Arif akan pakai label sakit jiwa untuk menyingkirkanku. Sore itu saat Arif keluar untuk urusan entah apa, Melisa masuk ke kamarku membawa cucian yang sudah kering. Ia menutup pintu pelan. Bu, suaranya pelan sekali. Saya boleh duduk? Duduklah, kataku. Ia duduk di tepi ranjang. Jemarinya meremas ujung daster. Saya pengen bilang sesuatu, Bu. Tapi saya takut. Takut sama siapa, tanyaku. Meski sudah bisa menebak, ia menatap pintu sebentar lalu kembali ke aku. Malam kemarin waktu ibu bilang dengar langkah, saya juga dengar. Bu, saya dengar sudah lama. Dari sebelum ibu cerita, kadang jam kadang lewat sedikit, dari atas dari arah gudang. Bibirnya bergetar. Saya nggak tahu itu apa. Tapi saya nggak pernah berani cek. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Suaraku gemetar. Karena waktu saya bilang ke Arif, dia marah. Bisiknya dia bilang saya terlalu bawa perasaan. Saya halu karena kangen sama Salma. Dia bilang kalau saya terus ngomong begitu, nanti saya yang dibawa ke dokter jiwa. Air matanya mengalir. Buru, saya takut sama dia. Aku meraih tangannya, memegang erat. Mel, malam waktu Salma. Kecelakaan itu sebenarnya apa yang terjadi? Ia membuka mulut, hendak bicara, tapi belum sempat satu kata pun keluar. Suara Arif terdengar dari luar kamar. Mel, tadi mana kamu? Air galon habis. Melisa sontak melepaskan tanganku, berdiri tergesa. Air mata disekanya cepat-cepat. Saya keluar dulu, Bu, katanya cepat. Lalu membuka pintu sebelum sempat kucegah. Dalam sekejap, wajahnya berubah datar seperti biasa. Aku duduk sendiri, napas pendek-pendek. Kata-kata yang hampir keluar dari mulut Melisa menggantung di udara seperti asap yang belum sempat menghilang. Malamnya aku sengaja tidak minum obat. Tablet yang Arif taruh di meja kuselipkan lagi di bawah bantal. Teh yang ia awasi kuseruput sedikit, sekadar formalitas. Setelah itu, lampu kamarku padamkan, menyisakan lampu tidur kecil. Aku berbaring menghadap tembok, tapi telingaku waspada, perutku mulas, campuran takut dan marah. Kalau suara itu datang lagi, aku harus benar-benar mendengarkan. Bukan lari, bukan menutup telinga. Jam dinding berdetak. Setiap kali bangun aku melirik ke atas pintu. Angka-angka berjalan pelan pukul 8. Aku membalikkan badan kini menghadap ke arah pintu. Koridor di luar tertutup gelap, tapi aku bisa membayangkan bentuknya. Napas terasa berat.
Tapi kali ini bukan karena obat, karena menunggu. Lalu tepat jam suara itu datang. Tap, 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 tap. Langkah kecil di koridor atas. Irama cepat, seolah seseorang berlari ketakutan. Bukan bermain. Lantai berderit halus. Bunyi ceklek dari keramik retak menyusul. Persis di posisi yang kuhafal. Suara langkah terus berputar di koridor dari arah kamar Salma melewati atas tangga lalu menjauh ke ujung lain. Di sela suara itu, aku mendengar sesuatu lagi seperti isak tertahan. Anak kecil yang berusaha menahan tangis sambil berlari. Aku menahan diri untuk tidak langsung memanggil. Aku ingin tahu kemana arahnya. Langkah itu makin lama makin jelas arahnya. Dari bunyinya aku bisa menebak. Ia berhenti di depan satu pintu. Pintu gudang di ujung koridor. Tap-tap-tap lalu berhenti. Beberapa detik sunyi. Lalu dari arah yang sama terdengar bunyi lain seperti tangan kecil memukul pelan kayu pintu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Puk, puk, puk. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Di dalam kepala aku sudah bisa melihatnya. Tubuh kecil Salma Piyama kusut berdiri di depan pintu itu, memukul-mukul pelan, minta dikeluarkan. Entah sebagai roh atau sebagai anak yang masih hidup. Di sela bunyi pukulan pelan itu, sangat lirih. Seakan datang dari jauh, aku mendengar suara kecil memanggil Nek. Sejak malam ketika suara kecil itu memanggil Nek dari arah atas, aku tidak bisa lagi pura-pura bahwa semua ini cuma permainan otak. Aku memang tidak berani keluar kamar waktu itu. Badanku kaku, hanya air mata yang bergerak. Sampai azan subuh terdengar dari musyalah. Aku belum benar-benar tidur. Paginya, saat bangun, kepalaku justru lebih jernih. Bukan jernih karena pasrah, tapi jernih karena marah. Bukan marah pada hantu, tapi pada orang-orang yang membuatku merasa gila. Di dapur, aku menyalakan kompor merebus air. Saat menunggu, mataku terpaku pada jam dinding di atas pintu. Jarumnya menunjukkan pukul 6:10, tapi suara azan subuh tadi masih terasa dekat. Aku melirik jam kecil di meja makan. Pukul 6 aku naik ke atas ke kamar mengambil jam tangan tua pemberian almarhum suami. Jarumnya pukul 6 juga. Keningku berkerut. Jam di dapur dimajukan 10 menit. Siapa yang mengutak-atik jam rumah sendiri? Saat Arif turun, ia langsung melihatku menatap jam dapur. "Kenapa, Bu?" Katanya mengambil gelas. "Jamnya beda 10 menit sama jam di kamar," jawabku. "Oh, itu sengaja," katanya enteng. "Biar kita nggak telat, aku suka majukan jam sedikit, biar kebiasaan tepat waktu." Alasannya masuk akal. Tapi entah kenapa setelah semua yang terjadi, hal sekecil itu pun terasa mencurigakan. Kalau dia bisa seenaknya mengatur jam, dia juga bisa seenaknya menentukan jam berapa. Aku mulai halusinasi. Setelah sarapan, Arif pergi. Melisa ke belakang menjemur pakaian. Aku berdiri di ruang tengah menatap lemari TV. Aku tahu di balik kayu itu ada DVR dengan lampu merah berkedip. Kalau suara langkah jam benar-benar ada, seharusnya kamera menangkapnya. Aku menggeser lemari pelan-pelan. Kotak hitam itu masih di sana. Tanganku sudah mau menekan tombol ketika terdengar suara dari depan. "Bu Sukma." Suara Pak Usman. Aku hampir menjatuhkan lemari lagi. Aku merapikan posisinya cepat-cepat lalu membuka pintu. "Pak Usman, ada apa?" "Tiki." Ia mengangkat kantong plastik. "Ibu sempat bilang gas habis. Ini anak saya beliin tabung kecil. Sekalian saya pasangkan." Setelah urusan gas selesai di dapur, aku memberanikan diri. "Pak, saya boleh minta tolong lihat sesuatu?" Tanyaku di ruang TV. Dia mengangguk. "Kami ke ruang tengah." Aku menunjuk ke belakang lemari. "Ini alat apa, Pak? Saya takutnya ini kabel listrik rusak atau bagaimana?" Pak Usman menggeser lemari sedikit lalu tertawa kecil. "Listrik apa, Bu?" "Ini MADVR rekaman CCTV, kayaknya masih nyala lampunya kedip begitu." CCTV jantungku memukul-mukul dada. "Bisa lihat rekaman?" "Bisa, Bu, Ibu nggak pernah lihat." "Lihat ini tombolnya." Ia men-share sebuah tombol. Layar televisi yang tadinya hitam berubah jadi tampilan kotak-kotak. Ada beberapa gambar depan rumah. Ruang tamu, tangga, dan koridor lantai 2. Aku menahan napas melihat koridor di layar. Kosong, Song. "Keren juga ya," kata Pak Usman bangga sendiri. "Kalau mau lihat rekaman kemarin-kemarin bisa lewat menu." "Coba saya." "Aduh, kecil amat tulisannya." Ia menyipitkan mata. "Nah, ini bisa pilih tanggal jam." Ia menekan beberapa tombol. Tiba-tiba di layar muncul rekaman kemarin siang. Aku sedang menyapu. Melihat diriku sendiri dari atas rasanya aneh. "Kalau ibu mau lihat jam tertentu, tinggal pilih jamnya." "Jelas, Pak Usman." Tapi ya muter-muter dulu agak ribet. Anak-anak muda lebih cepat paham. Aku ingin sekali bilang, "Pak, tolong bukakan jam dini hari." Tapi suaraku seperti tertelan. Kalau nanti aku bereaksi aneh di depan Pak Usman, kabar itu bisa kemana-mana. Arif akan tahu. "Yang penting saya tahu ini bukan kabel rusak," kataku pura-pura santai. "Terima kasih ya, Pak." Pak Usman mengangguk. "Kalau mau belajar lagi, panggil saja. DVR bukan barang berbahaya, Bu."
Setelah ia pulang, aku duduk di depan TV lagi. Tanganku mencoba menirukan gerakan Pak Usman. Tombol menu, lalu panah kiri, panah kanan. Pelan-pelan aku mulai paham. Ini untuk pilih tanggal, itu untuk jam, ini untuk kamera mana yang ingin dilihat. Rasanya seperti memegang kunci pintu baru. Sore hari, Arif pulang lebih cepat. Begitu masuk, matanya langsung menyapu ruangan. Ia melihat lemari TV agak bergeser. "Bu, kenapa lemarinya berubah posisi?" tanyanya. "Pak Usman tadi pasang gas." "Mungkin kesenggol," jawabku cepat. Arif mendekat ke lemari, menoleh ke belakang sebentar. Tangannya merapikan posisi DVR, lalu mengambil remote dan meletakkannya di rak paling atas agak tersembunyi. "DR ini sensitif, Bu. Jangan dipencet-pencet kalau enggak paham. Nanti rusak, sayang kan?" katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Malamnya menjelang Isya, Melisa masuk ke kamarku membawa pakaian bersih. Saat meletakkan baju di lemari, ia merogoh saku kardigan yang tergantung di pintu. "Bu, ini kardigan ibu yang kemarin ketinggalan di kursi," katanya. Aku mengangguk. Setelah ia keluar, aku memakai kardigan itu. Tiba-tiba merasakan sesuatu di saku. Sebuah kertas kecil terlipat. Aku buka pelan. Tulisan tangan Melisa yang rapi tapi tergesa. "Bu, kalau dengar Salma jangan buka pintu kamar. Bahaya. Tolong jangan bilang ke Arif kalau ibu tahu sesuatu." Tanganku gemetar. Kata-kata itu membuat bulu kuduk berdiri. Bahaya apa? Dari siapa? Arif atau sesuatu di luar logika? Malam itu sebelum tidur, Arif seperti biasa membawa obat dan teh. "Ibu minum ini ya," katanya meletakkan tablet di tanganku. Kalau ibu bisa tidur nyenyak, suara-suara itu lama-lama hilang. Aku mengangguk, memasukkan tablet ke mulut, meneguk teh, pura-pura menelan. Ia menatapku sampai yakin. Setelah ia keluar, aku memuntahkan tablet itu ke tisu dan menyelipkannya lagi di bawah bantal. Aku duduk di ranjang beberapa saat, memikirkan langkah berikutnya. Mendadak semua potongan seperti mulai nyambung. Salma takut jam. Gambar sosok hitam di ujung koridor. Rambut baru, suara langkah, jam dimajukan, DVR yang disembunyikan, Melisa yang ketakutan. Catatan kecil ini, kalau aku hanya diam di kamar setiap jam 2, aku hanya akan terus jadi orang tua yang dikira halo. Kalau aku mau tahu kebenaran, aku harus melihat sendiri apa yang terjadi di koridor pada jam itu. Dan satu-satunya cara adalah lewat mata yang tidak bisa dibohongi. Kamera. Aku berdiri membuka pintu kamar pelan, memastikan koridor kosong. Rumah senyap, Arif dan Melisa di kamar atas. Dari posisi tangga, aku melihat lampu kamar mereka sudah padam. Pelan-pelan aku turun ke ruang tengah. Lampu kusam di ruang tamu biarkan redup. Aku menggeser lemari secukupnya, menyalakan TV dan DVR. Suara klik pelan saja sudah membuat jantungku berdebar. Aku tekan tombol yang tadi kupelajari. Layar langsung menampilkan 4 kotak. Depan rumah, ruang tamu, tangga, dan koridor lantai 2. Saat ini semua tampak tenang. Hanya jam digital kecil di pojok kanan atas yang bergerak. Aku menarik kursi dan duduk tepat di depan TV. Lampu ruang tamu kumatikan, tinggal cahaya dari layar yang menerangi ruangan. Aku mengambil ponsel tua dari saku, menyiapkan fitur kamera seadanya. Entah nanti berguna atau tidak, tapi aku ingin punya salinan. Kalau sampai sesuatu tertangkap, napas naik turun tidak karuan. Di dalam kepala suara Arif berputar. Kalau ibu terus begini, saya enggak punya pilihan selain kirim ibu ke tempat lain. Di sisi lain, suara lirih tadi malam juga terngiang. Next. Jam di layar berjalan pelan. Kadang-kadang aku melirik ke arah tangga nyata di samping TV, memastikan tidak ada yang turun diam-diam. Setiap bunyi kecil di kayu lantai membuatku hampir meloncat. Di layar kamera koridor lantai 2 menunjukkan pintu-pintu yang tertutup. Pintu kamar Salma, pintu kamar Arif dan Melisa, dan satu pintu di ujung yang selama ini disebut gudang. Aku menggenggam remote begitu erat sampai jari-jariku pegal. Keringat dingin mengalir di punggung. Aku menatap tajam ke arah layar, tepat ke koridor. Tidak ada lagi jalan mundur. Malam-malam sebelumnya aku hanya mendengar. Malam ini aku akan melihat. Jarum digital pelan-pelan berganti angka. Pukul 2, angka di pojok layar berubah pelan. Untuk beberapa detik pertama tidak ada yang terjadi. Koridor di kamera tetap kosong. Pintu-pintu tertutup, lampu redup. Aku hampir mengira semua ini akan berakhir dengan aku menatap layar kosong. Lalu Arif benar. Aku cuma orang tua yang menunggu sesuatu yang tidak ada. Lalu di sebelah kiri tampilan kamera koridor, sesuatu bergerak. Pintu kamar Salma. Tadi siang aku ingat betul pintu itu tertutup rapat. Sekarang di layar daun pintunya pelan-pelan terbuka beberapa sentimeter. Tidak ada tangan yang kelihatan menarik. Pintu bergerak sendiri lambat seperti didorong dari dalam oleh tenaga yang lemah. Aku menahan napas. Dari celah pintu itu muncul sosok kecil. Ia keluar pelan, menoleh ke kiri dan kanan. Seolah memastikan tidak ada orang.
Rambutnya panjang berantakan, piyamanya warna pucat. Sulit kulihat jelas, tapi aku mengenali pola bintang kecil di kainnya. Piyama itu dulu pernah kubelikan untuk Salma. Sosok itu melangkah sepenuhnya keluar. Cahaya lampu koridor menyentuh wajahnya. Aku hampir menjatuhkan remote itu wajah Salma. Bukan foto Salma, bukan bayangan, bukan siluet. Wajah Salma yang lebih kurus, lebih pucat. Tapi jelas Salma. Mata besar itu, hidung kecilnya, mulut yang dulu sering tertawa. Sekarang bibirnya kering pecah, kulitnya seperti kurang kena matahari. Ya Allah, suaraku keluar sendiri sangat pelan. Tanganku menutup mulut. Di pojok layar, di bawah tulisan kamera 3 koridor lantai 2 ada tanggal dan jam kecil. Tanggal hari ini, jam sekarang. Ini bukan rekaman 3 tahun lalu, ini siaran langsung. Salma berjalan cepat menyusuri koridor. Di layar aku bisa mendengar suara langkah kecilnya melalui speaker tipis TV. Tap, tap, tap. Ceklek keramik retak itu. Seluruh bulu kuduku berdiri. Suara yang selama ini ku dengar dari kamarku ternyata bukan hantu, bukan mainan otak. Itu benar-benar Salma yang berlari di luar sana. Setiap jam 2, Salma beberapa kali menoleh ke belakang ke arah pintu kamarnya yang terbuka. Wajahnya tegang, bukan wajah anak yang sedang main. Ia seperti anak yang sedang kabur. Ia berhenti di dekat kamera, menatap lurus ke arah lensa, seolah menatap langsung ke mataku. Matanya merah bukan karena marah, tapi seperti sering menangis. Ada bekas biru samar di bawahnya. Salma, bisikku ke layar. Nak, ia lalu berbalik ke arah ujung koridor ke pintu gudang. Salma berlari kecil ke sana lalu mengetuk pelan-pelan. Gerakannya cepat seperti takut ketahuan. Pukulan kecil itu terdengar jelas di audio. Buk, buk, buk. Aku baru sadar napasku sendiri tertahan. Dada sesak. Di kamera lain aku melihat tangga awalnya kosong. Lalu dari bawah muncul sosok lain naik pelan. Arif. Ia naik tangga dengan langkah berat, rambut sedikit berantakan, memakai kaos dan celana pendek. Wajahnya tampak jelas di kamera. Bukan bayangan, bukan sosok gelap. Ini bukan makhluk gaib. Ini anakku sendiri. Di tangan kirinya ia membawa gelas. Gelas itu mirip dengan gelas yang biasa ia gunakan untuk teh atau susu. Di tangan kanan ada sesuatu yang seperti kunci. Aku merasa mual. Kamera koridor dan kamera tangga sama-sama menyala di layar. Arif naik lalu menghilang dari kamera tangga dan muncul di kamera koridor. Salma tersentak kecil ketika melihatnya. Ia mundur beberapa langkah dari pintu gudang. Punggungnya menempel ke dinding. Arif melangkah mendekat. Wajahnya bukan wajah ayah yang hangat. Rahangnya mengeras, pandangannya tajam. Aku belum pernah melihat ekspresi itu dari dekat. Mungkin karena di depanku ia selalu berusaha lembut. Speaker menangkap suara pelan. Kenapa keluar lagi? Suara Arif datang. Suara Salma nyaris tidak terdengar. Hanya serpihan, tapi cukup membuatku merinding. Nek enggak datang. Salma mau ke nenek. Lututku lemas. Hampir saja aku terjatuh dari kursi. Jadi setiap malam jam Salma keluar bukan untuk main. Dia mencari aku. Dia mengetuk pintu gudang, mengetuk dunia luar, berharap aku mendengar. Arif menghela napas pendek di layar seperti menahan marah. Berapa kali ayah bilang, jangan keluar kalau belum ayah yang buka pintu. Katanya kalau ketahuan orang luar kita semua repot. Tapi Salma takut. Suara kecil itu bergetar. Gelap. Arif merogoh saku, mengeluarkan kunci. Ia menyelipkan gelas ke tangan kirinya, lalu memasukkan kunci ke lubang pintu gudang. Pintu terbuka perlahan. Dari celah pintu gudang yang terbuka, kamera sempat menangkap sedikit bagian dalam. Ruangan sempit tanpa jendela. Ada kasur tipis di lantai, amber, dan beberapa botol plastik bekas. Dindingnya lembab, bercak-bercak hitam di sudut. Tempat itu tidak pantas untuk kandang hewan, apalagi untuk anak kecil. Salma berdiri ragu di depan pintu. Arif mendorong bahunya pelan tapi tegas. Masuk. Jangan kunci ayah, suara Salma lirih. Minum dulu, kata Arif. Ia menyodorkan gelas. Biar kamu tenang bisa tidur. Salma memandang gelas itu dengan ragu. Tapi akhirnya ia meneguk beberapa kali. Arif memperhatikan sampai yakin. Di layar aku bisa melihat tangan kecil Salma bergetar saat memegang gelas. Setelah itu, Arif menarik gelas dari tangannya lalu mendorong Salma masuk ke dalam gudang. Gerakannya tidak kasar seperti memukul, tapi cukup keras untuk membuat Salma tersandung sedikit. Sebelum pintu tertutup, kamera sempat sekali lagi menampilkan wajah Salma yang berbalik, menatap ke koridor ke arah lensanya. Wajah itu penuh ketakutan dan harapan. Seolah dia yakin ada seseorang di luar sana yang melihat. Pintu tertutup. Arif memutar kunci dari luar. Klik! Suara itu menyayat. Arif berdiri beberapa detik di depan pintu, menunduk. Wajahnya tegang. Ia mengangkat kepala, menatap ke arah kamera. Matanya terlihat lelah, tapi juga dingin. Seolah apa yang baru ia lakukan adalah rutinitas, bukan kejahatan. Aku duduk terpaku. Keringat dingin membasahi tengkuk dan punggung.
Dalam pikiran, gambar-gambar 3 tahun terakhir berputar cepat. Malam kecelakaan. Kabar bahwa Salma meninggal di rumah sakit. Pemakaman tanpa aku benar-benar melihat wajah terakhir Salma. Arif yang selalu melarangku membahas detail kejadian. Alasan soal administrasi rumah sakit yang rumit. Kalau Salma masih hidup sekarang, berarti apa yang kami tangisi 3 tahun terakhir? Apa di layar? Arif memegang gagang pintu gudang agak lama. Bibirnya bergerak seperti bicara pada seseorang di balik pintu. Suaranya pelan, tidak tertangkap jelas oleh mikrofon kamera. Setelah itu ia mematikan lampu koridor. Layar koridor jadi lebih gelap. Hanya sedikit cahaya dari ujung tangga. Aku tidak sadar kapan air mataku mulai mengalir deras. Senggukan tertahan di tenggorokan. Tanganku yang memegang remote gemetar begitu parah sampai tombol-tombolnya bergeser tak karuan. Speaker hanya menyisakan suara lem pegangan kursi berderit saat aku bergerak. Di semua kamera, rumah kembali tampak tenang. Tidak ada siapa-siapa di koridor. Pintu gudang tertutup rapat. Seolah tidak pernah ada apa-apa, tapi aku tahu apa yang baru saja kulihat. Bukan khayalan, bukan mimpi, bukan halusinasi. Cucuku masih hidup dan anakku sendiri yang mengurungnya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di depan televisi setelah pintu gudang di layar tertutup. Rasanya lama sekali. Ruang tamu dingin, tanganku berkeringat, lutut lemas. Di dada cuma satu kalimat berputar-putar. Salma masih hidup. Remote jatuh dari tanganku ke lantai. Suaranya kecil, tapi di tengah malam yang sepi terdengar jelas. Aku tersentak. Baru saat itu aku sadar kalau aku bisa menyalakan DVR. Orang lain juga bisa tahu aku sedang di sini. Di atas aku mendengar sesuatu. Suara langkah orang dewasa di koridor nyata bukan dari speaker. Langkah berat pelan turun dari ujung koridor ke arah tangga. Aku mematung. Kalau Arif turun dan melihat aku duduk di depan CCTV, habis aku. Cepat-cepat aku menekan tombol asal di remote layar berganti ke siaran televisi biasa. Volumeku besarkan sedikit supaya terdengar seperti aku ketiduran di depan TV. Lalu aku merebahkan badan di sofa, memejamkan mata seolah sedang tidur pulas. Suara langkah mendekat ke tangga lalu turun. Kayu tangga berderit beberapa kali. Dari celah kelopak, aku melihat siluet Arif di ambang ruang tamu. Ia berhenti tidak langsung masuk seperti sedang mengamati. Aku menahan napas, berusaha mengatur hembusannya supaya terdengar stabil. Jantungku menghantam dada. Takut suaranya ikut terdengar. Arif melangkah pelan mendekat. Aku bisa merasakan jaraknya dari arah suara. Ia berhenti di samping sofa. Bayangannya menutupi sebagian cahaya dari layar TV. Beberapa detik tidak ada yang terjadi. Aku hampir tidak kuat. Lalu kudengar ia bergumam pelan. Bu panggilnya, seolah memastikan. Aku tidak menjawab, tetap pura-pura tidur. Napas tahan sebentar, lalu ku buat keluar perlahan. Tiba-tiba ku dengar suara langkah lain dari arah dapur. Lebih ringan. Melissa, Bang, lagi apa? Suaranya pelan, agak takut. Aku masih pura-pura tidur. Dari telinga, aku bisa memetakan posisi mereka. Arif berdiri di dekat sofa, Melissa di ujung ruangan. Lihat ibu tidur di sini, jawab Arif. Kamu yang matikan TV? Enggak, kata Melissa. Saya pikir ibu tidur di kamar. Arif menghela napas. Untung ibu enggak keluyuran kemana-mana. Aku takut ibu sampai utak-atik CCTV. Ada nada curiga di kalimat itu. Jantungku makin cepat. Melissa ragu sebentar. Bang, tadi di atas. Salma keluar lagi. Suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Arif mengedik pelan. Udah, aku masukin lagi. Kamu gak usah panik. Tapi kalau ibu atau orang lain lihat, makanya aku naikin dosis obat ibu. Potong Arif cepat. Kalau ibu tidur pulas, nggak akan dengar apa-apa. Kamu juga jangan kebanyakan dengar. Kalau kamu ikutan ngomong macem-macem, nanti dua-duanya yang dikira nggak waras. Melissa diam. Suasana tegang beberapa detik. Alia Melissa refleks menyebut nama lama lalu cepat meralat. Salma sampai kapan, Bang? Dia nggak bisa terus-terusan di sana. Jangan mulai lagi. Suara Arif mengeras sedikit. Kalau bukan karena keadaan kamu pikir aku mau kayak gini. Utangku belum lunas, kerjaan belum jelas. Kalau waktu itu kita nggak manfaatin kesempatan, kita semua mungkin sudah di jalan. Kesempatan kata itu menghantam kepalaku. Kesempatan apa? Kesempatan menghilangkan Salma di atas kertas. Udah tidur besok aku harus keluar pagi, kata Arif. CCTV jangan disentuh. Kunci gudang tetap di aku. Ngerti? Suara langkah mereka menjauh. Tangga kembali berderit. Aku tetap pura-pura tidur beberapa menit sampai benar-benar yakin rumah sunyi lagi. Baru setelah itu aku berani duduk. Kakiku gemetar ketika aku bangun dari sofa. Aku mematikan TV. Menggeser lemari sedikit menutupi DVR lagi. Lalu kembali ke kamar. Di dalam kamar, begitu pintu tertutup, aku jatuh terduduk di ranjang. Begitu saja, air mata keluar tanpa bisa ditahan. Salma, bisikku nak. Maaf nenek baru tahu sekarang. Nasib Salma selama 3 tahun langsung menamparku sekaligus.
3 tahun aku menangis di depan foto, mendoakannya sebagai anak yang sudah tiada. 3 tahun aku merasa paling menderita sebagai nenek yang kehilangan cucu. Sementara cucuku ternyata dikurung di ruangan sempit beberapa meter di atas kepalaku sendiri. Dan selama 3 tahun itu aku percaya pada cerita Arif. Pagi harinya aku bangun dengan wajah bengkak. Aku sengaja diam saja di meja makan. Arif seperti biasa mengatur obat menyiapkan gelas. Melisa lebih banyak menunduk. Rasanya aneh duduk satu meja dengan orang yang barusan kulihat malam tadi, mengunci cucu kandungnya. Ibu nanti jangan lupa obat malam. Ya, kata Arif. Seperti biasa aku hanya mengangguk. Kalau aku bicara takut suaraku bergetar. Siang itu Arif bilang harus keluar seharian. Ada urusan penting. Begitu pintu depan tertutup dan suara motornya menjauh, aku berdiri. Kali ini tidak menunggu. Aku langsung menuju kamar Melisa. Melisa sedang melipat baju di atas ranjang. Waktu melihat aku masuk, ia kaget. Bu, ada apa? Tanyanya. Aku menutup pintu dan memutar kunci. Melisa menelan ludah. Aku sudah lihat, kataku pelan. Semalam di CCTV, wajah Melisa berubah seketika. Darah seperti hilang dari pipinya. Ia menjatuhkan baju yang sedang dilipat. Lihat apa? Suaranya gemetar. Salma, jawabku. Aku lihat Salma keluar dari kamar. Aku lihat Arif mengembalikan dia ke gudang. Aku lihat semuanya. Mel. Melisa menutup mulut dengan tangan. Bahunya bergetar, air mata langsung tumpah. Bu, maaf, katanya berulang-ulang. Ia terduduk di tepi ranjang, menangis keras seperti bendungan pecah. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Jelaskan Mel, apa yang sebenarnya terjadi malam waktu kalian bilang Salma meninggal. Jangan ada yang disembunyikan lagi. Aku ingin dengar semuanya. Melisa butuh beberapa menit untuk bisa bicara. Nafasnya masih terputus-putus. Malam itu 3 tahun lalu ia mulai suaranya serak. Salma jatuh. Bu, di tangga dia lari. Saya teriak terlambat narik. Kepalanya kejedot kuat. Banyak darah. Saya panik. Arif juga. Aku mengangguk pelan. Bagian ini mirip cerita yang selama ini ku dengar. Kami bawa Salma ke rumah sakit. Dokternya bilang, kemungkinan besar dia tidak akan kembali seperti dulu. Ada kerusakan di otak. Kalaupun hidup, dia bisa cacat. Butuh perawatan lama, biaya besar. Arif langsung pucat. Lanjutnya, waktu itu usaha Arif sudah mulai goyang. Hutang ke pemasok ke ban. Dia bilang, kita dapat dari mana uang buat rawat dia? Air mata Melisa makin deras. Malam itu rumah sakit juga kacau. Ada kecelakaan besar masuk barengan. Di bagian administrasi, data Salma sempat tertukar. Ada anak lain yang meninggal. Keluarga korban ribut. Arif lihat itu dan dia bilang itu kesempatan. Kemungkinan salah catat. Gumamku. Tenggorokanku kering. Arif urus sesuatu di bagian administrasi. Saya enggak ikut. Dia bilang petugasnya capek, pusing, dokumen tercampur. Entah bagaimana dia pulang bawa kabar. Di kertas Salma tercatat meninggal. Padahal di ruangan perawatan, Salma masih hidup dalam kondisi kritis. Melisa menatapku lirih. Dia bilang, kalau kita terima saja, kita bisa klaim asuransi. Kita bisa bayar hutang. Kita bisa mulai dari nol. Aku merasa dunia berputar. Berarti jenazah yang dikubur waktu itu suaraku hampir tidak keluar. Saya sih nggak tahu, Bu. Melisa menangis. Saya sudah tidak diajak lihat. Arif yang urus semua. Saya cuma disuruh pulang. Pura-pura sedih. Dia bilang, kalau Ibu Sukma tidak sanggup lihat, biar aku saja yang dampingi sampai pemakaman. Aku teringat hari itu. Peti ditutup cepat, katanya karena kondisi jenazah sudah tidak layak dilihat. Aku terlalu syok untuk protes. Terus Salma tanyaku. Beberapa hari dirawat, kondisinya pelan-pelan stabil, tapi dia jadi berbeda. Kadang murung, kadang ketakutan. Dokter menyarankan perawatan lanjut, terapi banyak biaya. Arif bilang, kalau kami bawa pulang, jangan ada yang tahu. Salma dianggap sudah meninggal di mata orang-orang. Kalau ketahuan semua kebohongan terbuka, asuransi bisa balik, Arif bisa dipenjara. Melisa memegangi kepalanya. Saya nolak, Bu. Saya bilang ini gila. Tapi Arif, dia sudah kepalang. Hutang-hutangnya menumpuk. Ada penagih yang datang mengancam. Dia bilang kalau semua terbongkar. Bukan cuma dia, tapi kami semua habis. Dan dia wancam kalau saya bicara ke siapapun, termasuk ke Ibu, dia akan bilang, saya yang mendorong Salma jatuh. Aku terhenyak, makanya kamu diam. Ia mengangguk menangis. Arif bawa pulang Salma diam-diam. Dia bilang, biar saya dan dia saja yang tahu. Salma dijaga di gudang, katanya sementara sampai keadaan membaik. Tapi sementara itu jadi 3 tahun, Bu. Aku teringat suara langkah jam. Gambar Salma ketakutan di CCTV. Suara kecil memanggil, Nek, perutku mual. Kenapa jam, tanyaku lirih. Salma sering ketakutan malam, susah tidur. Dia minta ketemu nenek, jawab Melisa. Arif tidak mau, takut Ibu tahu. Akhirnya Arif bikin aturan. Kalau Salma ingin keluar,
Tunggu sampai semua tidur. Jam nanti Arif yang antar ke kamar mandi. Kasih minum. Balik lagi. Tapi kadang Salma keluar sendiri. Lari ke koridor. Cari kamar ibu. Saya dengar dari kamar, tapi saya takut. Ruangan terasa sempit. Aku memejamkan mata sebentar lalu menatap Melisa. Mel, kataku pelan tapi mantap. Yang kalian lakukan salah besar. Tapi yang paling salah sekarang adalah kalau kita terus diam. Salma bukan hantu. Dia anak kecil. Cucuku, dia butuh keluar dari ruangan itu. Melisa menatapku dengan mata bengkak. Tapi kalau kita bongkar, Bu, Arif bisa masuk penjara. Keluarga kita hancur. Aku menarik napas panjang. Keluarga kita sudah hancur dari 3 tahun lalu, Mel. Bedanya waktu itu aku belum tahu. Sekarang aku tahu dan aku lebih tidak sanggup lagi hidup di rumah yang menjadikan anak kecil tahanan. Suaraku bergetar, tapi aku tidak mundur. Kalau aku harus kehilangan Arif sebagai anak, biar daripada aku pura-pura buta dan membiarkan Salma hidup seperti binatang di gudang, kataku kita akan keluarkan Salma. Kita akan cari bantuan dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun kita akan jujur. Begitu Melisa selesai bicara, suasana kamar seperti dicekik. Tidak ada suara selain isakannya yang mulai pelan. Aku duduk diam beberapa saat, menata napas. Mel, kataku akhirnya kita nggak bisa tunggu Arif berubah sendiri. 3 tahun dia sudah begini. Kalau kita diam, Salma bisa mati di dalam gudang itu. Entah pelan-pelan, entah karena sesuatu yang lain. Melisa menatapku, matanya merah. Terus kita harus gimana, Bu? Kita butuh 2 hal, jawabku. Bukti dan saksi. Kalau aku cuma teriak-teriak, orang akan percaya Arif, bukan aku. Apalagi dia sudah bilang ke dokter kalau aku halu. Jadi kita harus pakai CCTV itu. Dan kita butuh orang luar yang waras, yang bisa lihat langsung kondisi Salma. Dokter, tebak Melisa pelan. Aku mengangguk Dokter Natasha. Dia mungkin pikir aku cuma berduka, tapi dia dokter. Kalau dia melihat sendiri Salma di gudang, dia nggak bisa pura-pura nggak tahu. Melisa menggigit bibir. Kalau Arif tahu, makanya kita bergerak saat dia nggak ada. Potongku. Sekarang jam berapa? Melisa melihat jam di dinding. Jam 9 lewat. Arif bilang mau keluar sampai sore. Bagus, kataku. Sekarang kita buka gudang. Kita lihat kondisi Salma. Sekalian kita pastikan kunci di mana. Melisa menelan ludah. Kuncinya ada di meja rias kamar di laci paling bawah. Arif selalu taruh di situ kalau siang. Kami keluar kamar cekatan tapi hati-hati. Di kamar Arif dan Melisa. Aku membuka laci paling bawah pelan. Benar, ada gantungan kunci dengan 3 kunci. 1 untuk gudang, 1 entah apa, 1 lagi mungkin cadangan. Ambil bisiku. Melisa mengambilnya memegang seperti barang panas. Kami naik ke lantai 2. Koridor terasa lebih panjang dari biasanya. Di ujung pintu gudang menunggu. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Tangan Melisa gemetar saat memasukkan kunci. Aku menempelkan telapak di kayu, menarik napas dalam-dalam. Selawat dalam hati, Mel, kataku. Kalau kamu takut, klik. Pintu terbuka beberapa sentimeter. Bau lembab dan apek langsung menyeruak. Kami mendorong pelan sampai cukup lebar untuk 1 orang masuk. Dalam remang-remang, aku melihat ruangan sempit itu. Kasur tipis, ember, beberapa botol air mineral, selimut kusut. Di sudut ada tubuh kecil meringkuk membelakangi pintu. Rambutnya panjang, kusut, baju piyamanya lusuh. Salma, suaraku serak. Tubuh kecil itu tersentak. Perlahan ia menoleh. Saat wajahnya terlihat jelas, lututku hampir lepas. Itu Salma. Pipi lebih tirus, kulit pucat, ada bekas luka samar di pelipis. Tapi matanya mata yang sama. Mata cucuku, nek suaranya ragu seperti tidak yakin yang ia lihat itu nyata. Aku melangkah masuk, hampir tersandung kasur. Iya nak, ini nenek. Aku berlutut di depannya, meraih bahunya. Tubuhnya hangat, kurus, tapi nyata. Begitu tanganku menyentuh, Salma seperti baru percaya. Ia langsung memelukku erat-erat, menangis tanpa suara. Bahunya terguncang keras. Nenek beneran. Salma kira nenek gak mau sama Salma. Kata-katanya putus-putus. Hatiku seperti diremas. Maaf nak, maaf, nenek enggak tahu. Nenek bodoh, baru sadar sekarang. Di belakangku, Melisa juga menangis. Ia berlutut menyentuh rambut Salma. Maaf nak, ibu salah. Ibu nggak jaga kamu. Salma meliriknya sebentar. Masih ketakutan. Ia memelukku makin erat. Dengar, nak. Kataku pelan, mencoba menenangkan diri. Mulai hari ini, nenek nggak akan biarkan kamu dikurung lagi. Kita akan keluar dari sini. Aku menoleh ke Melisa. Mel, tolong ambilkan selimut yang agak bersih, baju, apa saja. Salma harus dipindah ke kamar biasa. Dan aku harus telepon dokter. Kami pelan-pelan mengajak Salma keluar dari gudang. Dia memicingkan mata. Silau kena cahaya koridor. Kakinya agak goyah seperti orang yang lama tidak melangkah jauh. Aku bawa dia ke kamar bawah. Kamarku lebih aman, lebih dekat ke pintu keluar. Melisa mengambil air hangat. Mengelap wajah dan tangan Salma pelan.
mengganti bajunya dengan kaos longgar. Sementara itu aku mengambil ponsel bututku. Tangan gemetar saat mencari nama, Dr. Natasha. Assalamualaikum, Dok. Suaraku bergetar saat sambungan tersambung. Waalaikumsalam, Bu Sukma. Ada apa, Bu? Suara ibu kok, Dok, tolong ke rumah sekarang. Ini darurat. Bukan soal halusinasi. Ini soal cucu saya, Salma. Dia masih hidup. Hening beberapa detik di seberang. Bu, nada suara dokter berubah serius. Ibu di rumah sekarang. Arif ada. Arif enggak ada. Dokter datang saja. Kalau dokter enggak percaya, dokter lihat sendiri, kataku. Air mata kembali mengalir. Kalau ini salah, dokter boleh bilang saya gila. Tapi kalau benar, dokter enggak boleh diam. Mungkin ada sesuatu di suaraku yang membuatnya tidak lagi menganggap ini keluhan biasa. Baik, Bu, saya usahakan ke sana sekarang. Jangan buka pintu gudang lagi. Jangan konfrontasi siapapun dulu, katanya sebelum menutup. Setelah itu aku menatap Melisa. Kita juga butuh salinan rekaman, kataku. Kalau nanti Arif pulang dan hapus semua, kita habis. Melisa mengangguk panik, tapi saya nggak paham cara salin. Aku berpikir cepat. Satu wajah muncul di kepala. Raihan. Aku keluar ke teras memanggil ke rumah Pak Usman. Untung Raihan sedang di luar main dengan temannya. Yan, sini sebentar panggilku. Ia datang. Wajahnya penasaran. Kenapa, Bu? Bu minta tolong. Di dalam kataku menahan diri supaya suara tidak terdengar panik. Tolong lihatin DVR CCTV. Ibu pengen simpan rekaman, takut kehapus. Bisa. Wajah Raihan langsung berbinar. Bisa kali, Bu. Saya sering bantuin Bapak di toko. Di ruang tamu, aku menutup pintu. Yan, ini penting. Jangan cerita dulu ke siapapun, ya. Anggap saja Bu lagi takut sama maling. Ia mengangguk antusias. Dalam beberapa menit, jarinya lincah menekan tombol membuka menu ini, Bu. Rekaman jam tadi masih ada. Kalau mau disalin, butuh flash disk. Aku mengambil flash disk lama dari laci. Raihan menyambungkan menyalin file yang menunjukkan koridor dan pintu gudang. Ini lumayan besar, Bu. Tapi sudah masuk, katanya. Kalau DVR-nya nanti kehapus atau rusak, di sini masih ada. Aku ingin memeluk anak itu. Terima kasih, Yan. Ini penting sekali buat Bu. Beberapa saat kemudian, suara mobil terdengar di depan. Aku mengintip dari jendela. Mobil kecil putih berhenti. Dr. Natasha turun, wajah tegang membawa tas. Aku membukakan pintu cepat. Dok, sini, kataku. Ia masuk menatap sekeliling. Mana? Aku membawanya ke kamarku. Saat melihat Salma duduk di ranjang, memeluk bantal, mata dokter membesar. Ia menoleh ke aku, lalu ke Melisa. Ini bibirnya terbuka tidak melanjutkan. Salma, kataku yang dokter kira sudah meninggal 3 tahun lalu. Dokter Natasha mendekat, memeriksa Salma cepat, memegang pergelangan tangan, melihat mata luka lama di pelipis. Dia butuh perawatan serius, katanya pelan. Ini bukan hanya masalah medis. Ini pelanggaran berat, Bu. Ini penyekapan anak. Aku mengangguk, suara serak. Makanya saya panggil dokter. Saya nggak bisa sendiri. Saya butuh orang waras yang bisa bilang ke dunia luar bahwa saya tidak mengada-ada. Dokter menarik napas dalam lalu menatapku. Mantap. Bu Sukma, Ibu sudah benar panggil saya, tapi ini harus dilaporkan. Minimal ke pihak berwajib, ke dinas terkait. Kalau tidak, saya yang bisa-bisa dianggap ikut tutup mata. Sebelum aku sempat menjawab, suara motor terdengar di depan. Arif Melisa menegang. Dia pulang, bisiknya. Dokter menatap ke arah pintu kamar. Kita tetap tenang. Jangan drama dulu. Biarkan dia lihat bahwa kita tahu. Katanya pintu depan terbuka. Suara sandal Arif di lantai. Bu Mel, kok sepi? Aku keluar ke ruang tengah ditemani dokter. Arif berhenti di ambang melihat kami, alisnya terangkat. Dokter, katanya kok kesini lagi? Ada apa? Dokter Natasha berdiri di sampingku. Wajahnya sekarang dingin profesional. Arif, kita perlu bicara sekarang. Arif tertawa kecil, canggung. Wah, serius amat, Dok. Kalau soal ibu, ini bukan soal ibu. Potong dokter. Ini soal Salma. Wajah Arif langsung berubah, warnanya surut. Matanya berpindah cepat ke aku, lalu ke dokter. Salma kan sudah meninggal, katanya pelan. Kalau begitu jelaskan kenapa ada anak perempuan 9 tahun dengan kondisi kekurangan gizi dan luka lama di kepala duduk di kamar Bu Sukma yang secara identitas cocok dengan data medis Salma 3 tahun lalu, kata dokter tegas. Dan jelaskan ini. Ia mengangkat ponsel. Di layarnya rekaman CCTV dari flash disk sudah diputar. Terlihat jelas adegan Arif mendorong Salma masuk ke gudang. Aku bahkan tidak tahu kapan dokter sempat menyalin ke ponselnya. Rupanya tadi saat Rehan bekerja, ia memperhatikan. Arif menatap layar, wajahnya memucat, bibirnya bergerak tapi tidak ada suara. Arif Saipullah. Suara dokter terdengar sangat resmi. Apa yang kamu lakukan pada anakmu sendiri adalah kejahatan. Kalau kamu masih punya sedikit saja rasa tanggung jawab, kamu ikut saya sekarang ke kantor polisi.
Kalau tidak, saya yang akan menelepon mereka langsung dari sini. Dan itu saya lakukan demi keselamatan Salma dan demi ibu kamu yang 3 tahun kamu buat merasa gila. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arif benar-benar tidak punya jawaban. Wajahnya kosong lalu pecah antara marah dan panik. Semua ini nggak sesederhana itu, Dok, katanya lirih. Tidak ada yang sederhana, jawab dokter. Tapi tidak ada alasan yang cukup untuk mengurung anak kecil di gudang selama 3 tahun. Suara sirene jauh belum terdengar. Polisi belum datang. Tapi di ruang tamu kecil itu, aku tahu satu hal. Kebohongan yang dibangun Arif selama 3 tahun baru saja runtuh di depan matanya sendiri. Beberapa bulan setelah malam ketika polisi datang, rumahku pelan-pelan berubah. Bukan jadi rumah bahagia seperti di sinetron, tapi setidaknya sudah tidak ada lagi pintu yang dipakai mengurung anak kecil, dan tidak ada lagi suara langkah jam yang bikin aku dianggap gila. Hari-hari pertama setelah Arif dibawa polisi, kacau sekali. Rumah penuh orang, polisi, petugas dinas sosial. Tetangga yang pura-pura mengantar makanan tapi matanya jelalatan. Mereka memotret gudang, mencatat, mengukur, bertanya macam-macam. Aku duduk di kursi ruang tamu, memeluk Salma yang menempel terus di pinggangku. Setiap ada polisi lewat, Salma sembunyi di belakang punggungku. Takut, Nek, bisiknya berkali-kali. Tidak apa-apa, mereka mau bantu, jawabku. Meski di dalam hati aku sendiri masih takut, terutama takut pada apa yang akan terjadi dengan Arif. Proses hukum berjalan lama. Aku beberapa kali dipanggil ke kantor polisi, lalu ke pengadilan. Rasanya aneh sekali duduk di kursi saksi, menyebut nama anak kandungku sendiri sebagai pelaku, menjelaskan bagaimana ia mengurung cucuku di gudang selama 3 tahun. Di ruang tunggu pengadilan, kami sempat hanya berdua sebentar, diawasi petugas. Arif memakai baju tahanan, tangan diborgol. Wajahnya lebih tua dari umur sebenarnya. Aku salah besar, Bu, katanya pelan tanpa menatapku. Aku nggak mau Salma mati. Aku cuma panik. Kepalaku penuh hutang, ancaman. Waktu ada kesempatan soal data rumah sakit itu, aku pikir itu jalan keluar. Setelah itu semuanya kebablasan. Aku menatapnya lama. Kalau kamu datang ke aku dan bilang jujur, kita bisa cari jalan lain, kataku. Aku mungkin marah, tapi aku tidak akan memilih cara ini. Arif mengusap wajahnya, air mata muncul juga. Aku malu, Bu. Aku nggak mau ibu lihat aku sebagai pecundang. Sekarang malah jauh lebih parah dari pecundang, jawabku pelan. Tapi kamu tetap anakku. Itu nggak akan berubah. Yang berubah adalah caraku memaafkan. Mungkin butuh waktu sangat lama. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman. Arif dipenjara beberapa tahun karena penipuan asuransi, pemalsuan dokumen, dan kekerasan terhadap anak. Melissa mendapat hukuman lebih ringan. Wajib lapor, konseling, dan pengawasan. Karena dianggap ikut bersalah, tapi juga korban tekanan. Waktu putusan dibacakan, kakiku gemetar. Tapi di dalam dada ada satu pintu yang rasanya tertutup rapi. Penyangkalan. Melissa sekarang tinggal sementara di rumah orang tuanya. Kami tetap berhubungan. Ia beberapa kali datang menjenguk Salma selalu dengan mata berkaca-kaca. Kalau saya harus dihukum, saya terima, Bu, katanya suatu hari di teras. Yang penting Salma selamat. Kalau nanti suatu hari nenek masih mau, saya pengin bisa jadi ibunya lagi. Tapi kali ini benar. Aku tidak menjanjikan apapun. Tapi aku tidak mengusirnya. Yang penting kamu gak bohong lagi, kataku. Kalau mau deket sama Salma, kamu juga harus berani jujur sama diri sendiri. Salma menjalani pemeriksaan dan terapi. Dokter bilang fisiknya cukup kuat, hanya kurang gizi dan kurang gerak. Trauma di kepalanya yang perlu perlahan diurai. Beberapa kali ia diajak main dengan psikolog anak, menggambar, bercerita. Di kertas-kertas baru, gambar gudang dan pintu mulai berkurang. Diganti gambar rumah dengan jendela terbuka. Di rumah kami mengubah beberapa hal. Pintu gudang tidak pernah dikunci lagi. Ruangan itu kami cat ulang, pasang jendela kecil, dan jadikan ruang bermain. Bukan untuk melupakan, tapi supaya setiap kali aku melihatnya, aku ingat bahwa tempat itu pernah salah fungsi, dan sekarang harus ditebus dengan kegunaan yang benar. Koridor lantai 2 kami putih bersih, lampu diganti yang lebih terang. Keramik retak masih ada, bunyi cekleknya tetap sama kalau diinjak. Tapi sekarang kalau terdengar aku tidak lagi merinding. Figura foto Salma di dinding tidak lagi jadi altar duka. Di samping fotonya yang lama, kami tempel foto baru. Salma memakai baju sekolah, tersenyum kaku tapi sungguh-sungguh. Tetangga pelan-pelan berhenti membicarakan. Pak Usman datang suatu sore, duduk di teras sambil membawa 2 gelas teh. Saya takut salah, Bu, katanya. Kadang dengar suara dari rumah ibu, cuma saya anggap itu urusan orang dalam. Lain kali kalau ada apa-apa, saya enggak akan diam saja. Aku mengangguk. Saya juga belajar, Pak. Kalau hati bilang ada yang ganjil, jangan langsung disalahin ke umur sendiri, jawabku. Kadang yang bikin kita ragu waras bukan otak kita, tapi orang-orang yang terlalu pintar berbohong. Malam-malam tetap datang.
Sesekali aku masih terbangun tiba-tiba. Kebiasaan 3 tahun tidak hilang begitu saja. Refleks, aku selalu menoleh ke jam dinding. Suatu malam, beberapa bulan setelah vonis, aku bangun dan melihat jam pukul 9. Tubuhku otomatis tegang. 3 tahun kebiasaan menunggu suara langkah jam terlalu dalam tertanam. Aku duduk di tepi kasur menatap pintu kamar. Rumah sunyi, hanya ada suara kipas angin dan jangkrik di luar. Jam bergeser pelan. Pukul 2, aku menahan napas. Tidak ada tap-tap-tap di koridor. Tidak ada bunyi ceklek keramik retak. Tidak ada suara pukulan kecil di pintu gudang. Hanya sepi biasa. Aku menghembuskan napas panjang. Baru sadar bauku sedari tadi tegang. Di dalam hati aku berkata, sudah selesai. Salma sudah enggak lari-lari sendirian lagi jam. Aku hendak berbaring lagi ketika terdengar suara langkah kecil di luar kamar. Pintu terbuka sedikit. Salma muncul memeluk boneka beruang. Nick panggilnya lirih. Aku tersenyum. Kenapa belum tidur? Ia masuk duduk di tepi kasur. Salma kebangun. Kepikiran ayah di mana? Ngapain? Katanya jujur. Aku menepuk kasur di sampingku. Sini, kataku. Kita doakan sama-sama. Biar ayah di sana dikasih kesempatan benar-benar tobat. Bukan buat bebas cepat, tapi biar dia enggak ulangi lagi perbuatannya. Salma mengangguk. Kami menengadahkan tangan membaca doa pelan. Setelah itu ia merebahkan kepala di pangkuanku. Matanya mulai berat. Nek, katanya lagi hampir tidur. Kalau nanti Salma sudah enggak takut gelap, boleh enggak Salma main lari-lari lagi di koridor jam tapi lari biasa, bukan lari nangis. Aku tertawa kecil, mengusap rambutnya. Boleh, tapi lari pelan, jangan sampai jatuh dan jangan sendiri. Lari sama nenek, jawabku. Ia mengangguk, tersenyum mengantuk. Sesaat kemudian napasnya teratur, benar-benar tidur. Aku berbaring di sampingnya, memandang langit-langit kamar. Dulu setiap kali jam aku merasa dikhianati otak sendiri. Sekarang aku tahu yang mengkhianatiku bukan suara-suara di kepala, tapi orang yang berusaha meyakinkanku bahwa yang nyata itu halo. Malam itu jam dinding tetap berdetak. Tidak ada yang istimewa. Tapi buatku itu malam pertama jam terasa seperti jam lain biasa. Tidak menakutkan, tidak juga sedih. Hanya penanda waktu bahwa kami masih hidup, masih bisa memperbaiki. Dan kalau suatu malam nanti aku kembali mendengar langkah kecil di koridor, aku tahu itu bukan hantu cucu yang minta tolong. Itu cuma Salma yang sulit tidur. Mungkin lari-lari cari neneknya. Kali ini tidak akan ada obat penenang di gelas tehku. Tidak ada kunci gudang di tangan orang lain. Dan tidak ada kamera yang dipakai buat menutup-nutupi dosa. Yang ada cuman aku, Salma, dan keberanian untuk percaya pada apa yang benar-benar kami lihat dan rasakan. Itu saja sudah cukup. Ya.